Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Studio Urajaya. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungan kepada Habibana wa Nabiana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan di sini yaitu ada acara rancangan program pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, yaitu komunitas belajar sekolah kita yaitu Home Base Riau dengan judul Battle of the Engrang yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohaya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Harano. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafizna fi makarimina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tawil umurana lil ibadatillah. Allahumma tawil umurana lil ibadatillah. Allahumma lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan. Yang acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Mas Lampung Barat. Kepada hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri.
serta demokratis, berjiwa Pancasila. Kampung Barat rumah kopi, wisatanya indah permai, sayuran pesani dan seminu, danau Nilamonihan. Mari kita tingkatkan layanan pemerintahan baik dan tekun, empat fraksi bersatu padu, berbineka tunggal ika, hemat sehat sejahtera, Lampung Barat maju. Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan harmonis yang baik dan menjaga alam lestari. Lampung Barat beriman dan takwa, kedua jejama, Lampung Barat jaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala RD Negeri 2 Purajaya kepada Bapak Haji Supini, kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Puja dan bersyukur kita, mari kita panjatkan harap Allah SWT, yang mana pada hari Jumat yang mulia ini kita senantiasa masih dapat diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, sehingga kita dapat melaksanakan tugas yaitu sebagai pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita salam, mari kita sanjungkan kepada imam kita besar Nabi Muhammad SAW. Pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, khususnya Dewan Guru SDN 2 Purajaya yang Bapak banggakan dan Bapak hormati semua. Pada kesempatan pagi ini, hari ini kita ada beberapa hal. Kemarin sore Bu Siti menghubungi saya, Pak, bagaimana saya akan mengadakan sosialisasi olahraga tradisional. Nah, hari ini kita kemas sosialisasi dan nanti agenda persiapan perkemahan kita dan peringatan Hari Ulang Tahun RI yang ke-79. Hari ini Bapak dan Ibu, sebetulnya olahraga tradisional itu sudah lama kita kenal dan kita mengetahui, tapi tergerus oleh keadaan zaman, ya, sehingga olahraga tradisional ini di mana saja sudah hampir terlupakan. Nah, untuk hari ini nanti Bu Siti Rohaya akan mensosialisasikan untuk membangkitkan kembali olahraga yang sifatnya tradisional. Nanti kita lihat tayangan apakah contoh-contoh olahraga tradisional itu. Jadi nanti untuk ke depan khususnya SD kita programkan apa saja yang harus kita programkan, khususnya olahraga tradisional. Yang pertama kelas tinggi dan yang kedua kelas rendah, biar nanti ada perbedaan. Karena terus terang saja Bapak Ibu, di wilayah Kebentuk khususnya kecamatan kita ini sudah dikatakan punah, ya, salah satu punah, sudah tergerus oleh olahraga yang sifatnya modern, ya, seperti mungkin egrang, ya, sudah jarang. Kemudian congklak, ya, congklak yang ada beberapa lubang itu kan, kalau bahasa Jawanya dakon apa itu kan, ya, congklak. Terus bakiak, yang bakiak, ya, karena mengingatkan kembali ke tahun yang lalu, ya, pengisian daripada hari 17 itu selalu memakai olahraga tradisional seperti panjat pinang yang umumnya yang sudah lazim.
Tapi kalau kita punya program panjat pinang kayaknya tidak mungkin barangkali ya di sekolah kita ya. Kita ambil yang apa ya, yang efisien. Jadi anak-anak juga bisa, kemudian untuk kita juga bisa untuk bersama bermain dengan anak-anak. Mungkin kita ambil nanti salah satunya kelas tinggi apa, kelas rendah apa. Yang penting sifatnya tidak membahayakan anak-anak kita. Oke, mungkin itu saja mukadimah saya atas sambutan. Hari ini kita sosialisasi dan nanti kita sambung dengan agenda kita untuk persiapan kita akan mengadakan kegiatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sosialisasi ini langsung saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan gambaran tentang olahraga tradisional. Selanjutnya yaitu acara inti pemaparan destinasi oleh Ibu Siti Rohaya, Ibu Siti Rohaya dengan judul Battle of the Enggrang. Tapi sebelumnya Battle of the Enggrang. Tapi sebelum Enggrang lidahnya ya. Oh ya. Mohon maaf. Salah kata ya. Tapi sebelumnya izinkan saya undur diri dan sekaligus menutup acara. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang tidak sesuai dengan keadaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan kepada Ibu Siti Rohaya. Sebelum Bu Siti memaparkan hal yang penting, ini Bapak Ibu sponsornya banyak tuh, ya. Ini ke Lampung, ke Merdeka, Belajar, Alhamdulillah, ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Imas selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melakukan destinasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Purajaya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Purajaya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di ruang guru SD 2 Purajaya dalam keadaan sehat. Salawat teriring salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya untuk melakukan kegiatan diseminasi rancangan pembelajaran yang berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Dan tak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD 2 Purajaya yang telah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul dalam diseminasi ini. Sebelum saya memaparkan diseminasi rancangan pembelajaran yang telah saya buat, saya ingin bercerita sedikit di sini. Benar kata Bapak Kepala Sekolah tadi, banyak sponsor di sini. Ada BGP Lampung, kemudian Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, dan yang paling pojok itu PKG PJOK. Apa itu PKG PJOK? Apa Bu? Pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuan dari PKG PJOK itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru olahraga. Nah, alhamdulillah syukur saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan PKG PJOK selama 3 bulan yang saya laksanakan dari bulan Juni sampai sekarang, dan insya Allah nanti pada tanggal 28 Agustus kegiatan PKG PJOK akan berakhir. Nah, sebelum berakhir kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari
saya pribadi selaku peserta PKJ-PJOK yaitu harus mempunyai rancangan program pembelajaran dan melakukan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya ya ini, saya akan mensosialisasikan rancangan yang sudah saya buat ke rekan-rekan di sekolah. Rekan-rekan di sekolah kita kan sudah masuk komunitas belajar atau kita kenal dengan istilah Kombel Riang ya. Kombel SD 2 kita yaitu namanya Kombel Riang, sudah terbentuk waktu itu dengan ibu pengawas juga ya saya. Nah, itu tujuan dari desiminasi ini. Baik, desiminasi rancangan pembelajaran berbasis PJO Project dengan komunitas belajar di sekolah. Project ini saya beri nama Battle of the Egrang. Maaf bila penulisan Battle of the Egrang salah ya, karena saya bukan guru bahasa Inggris gitu ya. Oke, next. Mengapa saya memilih permainan tradisional Egrang? Hal yang melatar belakangi yang pertama, satu, melestarikan budaya. Seperti yang kita ketahui bersama, Egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia yang juga sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sehingga dengan mengangkat Egrang menjadi pembelajaran berbasis proyek seperti yang saya rancang ini, secara tidak langsung kita turut melestarikan permainan tradisional Indonesia. Dengan begitu juga akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena melalui permainan tradisional anak-anak diajak untuk mencintai budaya bangsanya sendiri. Yang kedua, untuk meningkatkan kebugaran. Bermain Egrang membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan koordinasi tubuh yang baik. Dengan rutin berlatih Egrang, anak-anak dapat meningkatkan kebugaran fisik dan motoriknya. Yang ketiga, untuk membangun karakter. Lomba Egrang mengajarkan anak-anak untuk disiplin, pantang menyerah, percaya diri, dan sportivitas. Mereka juga akan belajar bekerja sama dalam tim dalam perlombaan. Yang keempat, konteks program. Di SD 2 Purajaya ini memiliki komunitas belajar dengan minat dan semangat yang tinggi terhadap pelestarian budaya lokal. Kemudian aset yang ada termasuk dukungan guru-guru, fasilitas lapangan yang kita punya, dan keterlibatan orang tua. Itulah yang melatar belakangi mengapa saya mengambil permainan tradisional Egrang. Tujuan program ini dibuat memiliki tujuan diantaranya: satu, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar SD Negeri 2 Purajaya yaitu Kombel Riang. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan motorik dan keseimbangan tubuh dalam permainan tradisional Egrang. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dan menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam melestarikan permainan tradisional Egrang. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari permainan Egrang ini, yang pertama dari pengetahuan tentang permainan tradisional Egrang, peserta didik memahami sejarah dan cara bermain permainan tradisional Egrang, serta mampu membuat Egrang. Langkahnya yaitu dengan pengenalan permainan melalui video, kemudian demonstrasi, kemudian diskusi kelompok tentang sejarah dan makna permainan Egrang. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat menjelaskan sejarah dan cara bermain permainan tradisional dan bagaimana cara membuat Egrang. Yang kedua, dari keterampilan bermain, peserta didik dapat memainkan permainan tradisional Egrang dengan benar. Langkahnya yaitu praktik bermain permainan tradisional Egrang secara berkelompok, kompetisi antar kelompok, dan hasil yang diharapkan peserta didik mampu bermain permainan Egrang dengan teknik yang tepat. Yang ketiga, kerjasama dan kepemimpinan. Peserta didik menunjukkan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan dalam kelompok. Langkahnya yaitu pembagian peran dalam tim, refleksi dan evaluasi kelompok setelah bermain. Hasil yang diharapkan,
Peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dan memimpin kelompoknya. Selanjutnya terkait dengan model pembelajaran yang saya pelajari dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK yang saat ini sedang saya ikuti. Di sini saya akan mencoba untuk mengembangkan model pembelajaran yang berbasis proyek dengan menggunakan pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Apa sih itu SEM? SEM atau Sport Education Model adalah sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani yang menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan, di mana siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual ataupun pedagang. Dalam proses pembelajaran ini, murid diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. SEM merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, yaitu secara menyeluruh, yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena di dalam model pembelajaran SEM bertujuan: 1. Meningkatkan pemahaman siswa dalam permainan egrang. Kesleo. 2. Menanamkan nilai-nilai sportivitas melalui pengalaman langsung. Selain itu, SEM juga mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individual ataupun kelompok. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan motorik atau keterampilan gerak dalam olahraga. Ya, dengan melihat 3 poin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SEM atau Sport Education Model ini memiliki kesamaan visi dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini ya Bapak Ibu, yaitu kurikulum Merdeka, di mana keduanya ini sama-sama ingin menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan relevan bagi siswa dengan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, yaitu keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Bagaimana dengan suara, pilihan, kemudian kepemilikan, yang kita kenal dengan istilah voice, choice, dan ownership. Ya, murid akan dipromosikan dan didorong dalam pembelajaran berbasis proyek yang saya beri nama Battle of the Exam. Yang pertama dari suara atau voice, pengambilan keputusan bersama, yaitu kita melibatkan murid dalam proses mengambil keputusan atau berbagi ide mengenai aturan permainan dan sistem pertandingan yang akan digunakan dalam proyek Battle of the Exam. Umpan balik berkelanjutan, di mana murid dapat memberikan umpan balik secara teratur mengenai proses pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis. Umpan balik ini kemudian untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang kedua, pilihan atau choice. Di sini pilihan peran, ya. Jadi saat memberikan murid beberapa pilihan peran, misalnya murid itu disuruh memilih, bisa memilih apakah ingin menjadi pelatihnya, kemudian apakah menjadi pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, ataupun sebagai supporter dalam proyek SEM nantinya. Yang ketiga, kepemilikan atau ownership. Dengan mempromosikan suara dan pilihan dalam proyek ini, tentunya murid akan merasa memiliki proyek ini yang dapat berdampak pada keterlibatan peran aktif, dan murid akan merasa bertanggung jawab dalam tim atau kelompok mereka. Misalnya mereka dapat mempertanggungjawabkan atas perencanaan latihan, strategi pertandingan, ataupun manajer tim. Aset atau kekuatan sekolah yang akan kita gunakan nanti dalam SEM. Yang pertama, aset sumber daya manusia. Di sini kita ada kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab, tentunya memberikan izin untuk kegiatan ini. Kemudian guru PJOK dan guru kelas itu sebagai fasilitator dan dalam kegiatan proyek ini. Murid yaitu sebagai pelaksana proyek, dan wali murid yaitu bekerja sama memantau perkembangan murid dalam membuat egrang dan menjalankan program latihan murid di rumah.
Jadi kita ada kerjasamanya dengan wali murid. Aset yang kedua yaitu aset fisik. Sekolah kita memiliki lapangan atau halaman yang cukup luas sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai tempat proyek. Kemudian kita memiliki ruang kelas, bisa digunakan sebagai nanti pada saat pembagian peran untuk murid dalam kegiatan SEM itu. Kemudian alat olahraga kita mempunyai kun atau kon, itu nanti kita gunakan dalam perlombaan itu sebagai penanda untuk garis start dan garis finish. Kemudian aset lingkungan atau alam, udara dan lingkungan yang bersih sebagai lingkungan pembelajaran PJOK yang nyaman tentunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian alam di lingkungan sekolah kita yaitu menyediakan bahan untuk pembuatan egrang ya. Kalau kita lihat di sini masih banyak tanaman pohon bambu ya. Sedangkan kalau di kota-kota itu kita sudah pisah ya Pak, hampir jarang untuk menemukan itu. Jadi itulah aset-aset yang digunakan untuk SEM nantinya. Kemudian keterlibatan komunitas belajar di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek yang saya beri nama Battle of the Egrang yang dirancang ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang dilaksanakan di luar jam pelajaran utama, yaitu berupa penugasan terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran yang lain. Di antaranya di sini ada mata pelajaran matematika. Itu berguna untuk apa? Di saat menggunakan konsep geometri dalam merancang nanti pembuatan lapangan dan pembuatan egrang tentunya. Kemudian guru bahasa Indonesia membuat laporan pertandingan nanti setelah pelaksanaan SEM. Kemudian guru seninya membuat karya seni berupa egrang dan video pembuatan egrang dan video saat pelaksanaan SEM. Dan perlu kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa kita di SD ini tidak ada guru mapel ya, kecuali guru PJOK, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Jadi nanti saya berencana akan melibatkan semua guru, ya, semua guru di sini yang saya libatkan guru kelas 4, 5, dan 6 untuk mengembangkan materi dan merancang rubrik penilaian. Kenapa kok hanya guru kelas 4, 5, 6? Karena di sini saya sasarannya yaitu murid kelas 4, 5, dan 6. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek Battle of the Egrang. Proyek ini rencananya akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September tahun 2024 setiap hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut. Minggu pertama kegiatan yang dilakukan yaitu membuat egrang. Guru PJOK dan guru kelas mengenalkan kepada murid terkait pengembangan egrang dan bagaimana cara membuatnya lengkap dengan desain ukuran, yaitu dengan cara misalnya menontonkan video pembuatan egrang, kemudian membagi kelompok terdiri dari 3 orang, bisa lintas antar kelas, misalnya kelas 4A dengan kelas 4B bisa digabung, ataupun kita melihat jarak rumah, misalnya rumahnya dekatan, kita buat satu kelompok seperti itu. Kemudian untuk minggu kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu murid melakukan latihan egrang dan pembagian peran dalam SEM. Di sini guru kelas memberikan umpan balik dari egrang yang telah dibuat, kemudian guru PJOK memberikan peran dalam SEM, yaitu baik sebagai pelatih, wasit, bahkan sampai penjual dan pedagang. Kemudian minggu ketiga, kegiatan ini dilakukan adalah pelaksanaan SEM, ya, pelaksanaan SEM. Jadi guru PJOK dan guru kelas berperan sebagai fasilitator untuk memantau perkembangan murid dalam melaksanakan perannya itu. Dan minggu keempat, kegiatan dilakukan yaitu murid akan mempresentasikan hasil kegiatan SEM sesuai dengan perannya masing-masing. Ini untuk langkah-langkah pembuatan pembelajaran berbasis proyek. Rencana evaluasi yang pertama dari peserta didik itu ada kognitifnya, kemudian psikomotor dan afektif, kemudian untuk proses pembelajaran dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian. Yang ketiga dari produk.
produk yang akan dihasilkan nanti yaitu dari hasil pertandingan, performa tim dalam pertandingan, pengembangan strategi permainan, dan penerapan aturan permainan. Untuk produk kreatif, hasil karya siswa yaitu egrang. Tentunya ada hasil yang dicapai yaitu egrang, kemudian laporan dan video pembuatan egrang. Yang keempat, alat pengumpulan data yang akan digunakan nanti akan menggunakan wawancara atau survei, bahkan refleksi murid. Misalnya nanti kita meminta murid umpan baliknya seperti apa, murid menuliskan refleksinya, dan kita sebagai guru melakukan observasi atau penilaian. Kemungkinan tantangan yang dihadapi, pasti setiap kita membuat rencana itu ada tantangan yang dihadapi. Nah, di sini ini baru perkiraan saya ya Pak ya. Kemungkinan tantangan yang dihadapi yaitu siswa kurang termotivasi atau merasa minder untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan perannya. Nah, itu. Jadi dengan tantangan yang ada, solusi yang saya berikan nanti adanya pendekatan individual, memberikan perhatian khusus dan dorongan kepada siswa yang kurang percaya diri. Kemudian kita sebagai guru mengakui dan menghargai usaha murid. Jadi murid merasa percaya diri, seperti itu. Kemudian untuk kelompok itu akan kita bagi sesuai dengan kemampuan, ya. Mereka sehingga setiap siswa merasa nyaman dan mendapatkan tantangan yang sesuai. Dan yang terakhir di sini dalam program Battle of the Egrang ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam melestarikan permainan tradisional egrang di Indonesia, khususnya di SD 2 Purajaya ini. Partisipasi aktif seluruh anggota komunitas belajar sangat penting untuk kesuksesan program ini ya Bapak Ibu. Karena kalau hanya saya sendiri memiliki program, cuma tidak ada kerjasama kita sebagai komunitas di sekolah ini, impossible ya, rencana itu akan terlaksana seperti itu. Nah, ini langsung ya, belum saya tutup. Jadi demikianlah rancangan pembelajaran yang berbasis project. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, dari rancangan saya ini hal apa yang ingin ditambahkan? Karena saya hanya mengangkat permainan tradisional 1, dan itu pun hanya kelas 4, 5, 6. Kenapa kelas 1, 2, 3 tidak saya libatkan dalam permainan egrang? Karena mengingat mungkin untuk risiko cedera itu terlalu besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya ingin umpan balik atau masukan dari kawan-kawan tentang rencana ini. Apakah program harus ditambah, misalnya kelas 1, kelas 2 harus kita libatkan gitu kan. Karena nanti di minggu ketiga kita akan melakukan kegiatan SEM, perlombaan. Jadi apa kelas 1, 2, 3 hanya sebagai supporter aja? Nah, seperti itu. Silahkan saya mau masukan dari teman-teman sekalian. Bisa. Makanya di sini ini kan baru rancangan saya aja. Jadi ya maksudnya masukan dari teman-teman, kita kan akan mengadakan ini satu sekolah, dan tadi kata Bapak Kepala Sekolah ini akan dijadikan program. Jadi ada nanti misalnya apa dalam satu semester itu kita membuat apa? Ini permainan perlombaan tradisional, melibatkan semua kelas itu bisa. Jadi ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Ya. Jadi seperti apa? Silahkan Pak Rana. Ya, izin kepada Ibu. Kalau ini Ibu Fasilitator, iya, itulah pokoknya ya. Sebenarnya sudah bagus dengan kegiatan program, sangat setuju dengan kelas tinggi yaitu 456. Namun pertama pribadi itu untuk bisa mengusulkan ada kegiatan seperti kelas rendah itu nggak apa-apa Bu, seperti coklat ataupun apa lagi ular naga gitu, itu Bu untuk kedepannya. Iya, kalau nggak seperti itu kelas 1, 2, 3. Kita akan membagi per fase. Kita kan di SD ada 3 fase kan.
Fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 2, fase B 3 4, fase C 5 6. Apa kita akan Per fase aja, iya, Bu. per fase. Resiko sih. Iya. Iya, itu misalnya egrang seperti tadi gambar tadi itu hanya kita menggunakan di fase C misalnya Ya, Pak, ya. berarti kelas 5 6 aja. Jadi 3 4-nya lebih ke bakiak, Bu. Oh, bakia. Ya, nah yang 1 2-nya itu Congkla aja. Jadi mereka sambil belajar Yang jelas menghitung. resikonya Oh, harus sambil ada. belajar berhitung. Untuk matematikanya kan belajar menghitung. Terus Baik, sedikit tambahan kepada Ibu Siti Raya sebagai fasilitator. Nah, program yang sudah dirancang oleh Bu Siti tadi, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung karena itu akan menumbuhkan kembali olahraga tradisional. Nah, untuk fase-fase yang akan kita diskusikan hari ini itu ada fase A, B, dan C. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu menyetujui ataupun punya gagasan yang lain, kita hari ini kita kesepakatan bersama kan bilang untuk merancang ke depan dan kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, saya sepakat oleh Pak Ramlan tadi sudah memberikan suatu masukan. Nah, kalau kelas bisa itu kelas tinggi tadi menggunakan alat bambu dan sebagainya, ini memang resikonya ada tantangan. Tadi kan ada tantangan Bapak Ibu ya, tantangan mungkin ya salah satu yang harus tekniknya harus kita berikan. Nah, tapi kalau menggunakan semua alat mungkin resikonya juga lebih besar ataupun tantangannya lebih besar. Nah, jadi untuk kelas 1, 2 saya sepakat yang sifatnya ringan. Kayak congklak itu kan ringan, bisa dimasukkan tas, kemudian batu-batunya bisa dimasukkan plastik sehingga mudah untuk membawanya. Nah, fase yang ke B, kelas 3, 4, nah ini kalau bisa 2 Bu. Jadi permainan sama bakia mungkin gunakan tempurung, salah satu sendal kayu gitu ya, sendal kayu yang dirancang demikian. Nah, kalau bisa ditambah permainan personal kayak ular naga, mungkin gobak sodor itu sudah agak-agak hilang gitu. Nah, sehingga kelas tinggi menggunakan alat risikonya yang lebih besar, kelas rendah sangat ringan, tidak ada risikonya, dan kelas 3, 4 mungkin kita rancang bagaimana tidak ada risiko untuk alat tersebut. Mungkin tambahan Bu, silakan. Pada Bapak Ibu silakan untuk mempunyai gagasan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Ramlan dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukannya, yaitu tadi yang saya tangkap ya Pak. Untuk fase A, kelas 1 dan kelas 2 itu kita akan mengadakan permainan tradisional congklak ya. Selain kita minimalisir cedera, dan itu pun ada manfaatnya untuk belajar berhitung ya Bu ya. Itu dari permainan congklak. Kemudian untuk fase B-nya di sini tadi bakiak ya Pak ya. Bakiak dengan ular naga atau dengan ini gobak sodor. Gobak sodor itu iya, gobak sodor itu ini loh Bu, ada yang jaga, ada yang lari. Nah, itu untuk gobak sodor. Udah lupa ya, karena kita juga udah lama tidak memainkannya gitu. Nah, kemudian untuk yang fase C Pak, apa hanya egrang saja? Oh, cukup egrang aja. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin memberikan masukan, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya mau menanyakan Bu. Jadi kan yang tadi sudah dibagi fase A, B, C. Nah, sedangkan ini kan programnya itu bulan depan. Jadi ini kan waktunya 4 minggu. Nah, harapan saya itu sesudah program ini selesai gimana ke depannya? Ya, harapan saya sih kalau untuk kepala sekolah, untuk kalaupun memang mau diadakan Pak, jadi memang setiap hari Sabtu itu ya kita ikut permainan tradisional. Harapannya sih seperti itu. Cuma semuanya balik ke kepala sekolah. Itu aja sih saya tanya ini.
Terima kasih. Oke, terima kasih masukan dan pertanyaannya ya Bapak Isa. Di sini memang tadi saya membuat rancangan program itu di bulan September. Ini baru rancangan saya, ya, karena saya belum mengetahui juga jadwal kepala sekolah, kemudian kesibukan kita di sekolah seperti apa. Nah, ini kan kenapa saya ngambil ini, karena yaitu tadi pembelajaran yang berbasic project. Jadi dari hasilnya nanti itu bisa kita pamerkan pada saat akhir tahun. Misalnya pas pembagian lapor itu kan ada wali murid, kita bisa memamerkan hasil karya anak. Misalnya dalam olahraga, misalnya kita ngambil di minggu pertama bulan September itu banyak gerakan yang di olahraga menghasilkan egrang, kemudian bakiak. Nah kalau congklak bisa nggak kita buat Bu? Beli ya? Beli, biasanya beli ya yang pakai plastik itu. Nah, iya. Iya, pakai kerikil-kerikil. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita ya, anak Silumut itu bisa itu kita pamerkan. Dan memang tadi kata Bapak Kepala Sekolah, program ini kita tetapkan ya Pak ya. Nah, yang ditanyakan Bapak Isal tadi, apakah harus setiap hari Sabtu nih kita lanjut? Apa hanya 4 minggu itu aja? Lanjut. Oh lanjut. Oh. Gimana Pak? Dengan program yang lain, benar. Misalnya nanti kalau kelas 1 P5 itu ada tema berkelanjutan ya Bu Lia ya. Nah itu kita bisa, misalnya bulan ini tema kita hidup berkelanjutan, memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan produk ya. Hasilnya nanti sama kita pamerkan juga. Mungkin seperti itu Bapak Isa. Gimana? Setuju, oke. Kepada ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain yang menambahkan boleh. Udah gimana Bu? Oke ya. Kalau sudah cukup, mungkin saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Setelah rancangan yang sudah saya paparkan tadi, ini ada masukan. Jadi tidak hanya kelas 4, 5, 6 aja yang terlibat dalam nanti SEM. Itu ada kelas 1, kelas 2, yaitu permainan tradisional yang dilombakan, yaitu congklak. Nah itu. Kemudian untuk kelas 2 fase B, maksudnya kelas 3 dan 4 itu bakiak dan gobak sodor. Dan untuk fase C, kelas 5 dan 6 yaitu egrang. Dan kegiatan kita ini ditetapkan sebagai kegiatan rutin ya Pak ya, mungkin dengan tema yang berbeda, mungkin seperti itu. Sepertinya ya mungkin jam, misalnya setiap hari Sabtu itu setelah istirahat pertama, mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah itu, iya. Nah jadi untuk teknisnya nanti kita bicarakan lagi. Saya rasa untuk hari ini diskusi kita cukup ya tentang program yang telah saya buat, dan masukan dari Bapak Ibu sangat membantu bagi saya. Nanti tinggal prosesnya ya, kita akan melaksanakan kegiatan SEM tersebut. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.